Tahun 1891 menjadi tahun penting bagi tambang batubara Ombilin. Pada tahun ini, eksploitasi pertama dilakukan. Tambang bawah tanah pertama dibuka di Sungai Durian. Eksploitasi periode awal nyaris bertumpu pada cara-cara manual. Tenaga manusia sepenuhnya dikerahkan, mulai dari proses pembuatan pintu lubang terowongan hingga pengorukan. Untuk proses transportasi dari pintu lubang menuju tempat pemilahan dan pencucian, digunakan lori yang ditarik dengan tenaga kuda ataupun tenaga kerbau. Penggalian lubang diawali dengan membuat emplasmen. Setelah emplasmen selesai, lubang mulai digali buruh tambang dan diawasi oleh mandor. Penggalian ini diikuti dengan pengujian gas metan. Gas metan adalah gas tambang yang dia sangat ringan, tidak berbau. Dia menempatkan, karena dia ringan, maka dia menempatkan diri di atap. Di dalam lubang tambang, oksigen sangat terbatas. Terdapat gas metan yang mudah terbakar. Hal ini sangat berbahaya bagi penambang. Gas metan ini memang sangat berbahaya. Oleh karena itu, di tambang itu ada peraturan di mana yang menyebutkan seandainya 1%, maka seluruh karyawan diharuskan keluar dari tambang. Kalau 2%, maka seluruh permesinan dimatikan. Kalau 5%, maka bisa menimbulkan ledakan gas tambang. Ketika penambang memasuki terowongan, mereka dilengkapi lampu minyak ringan yang dilindungi kaca. Gunanya untuk mendeteksi gas metan. Lampu seketika mati apabila gas metan naik ke permukaan. Untuk mengatasi bahaya gas metan itu, dibuat 2 pintu lubang tambang. Pintu pertama adalah sebagai pintu masuk, sementara pintu kedua lebih berfungsi sebagai sirkulasi udara. Dari luar lubang tambang, ditempatkan kompresor untuk memompa udara ke dalam lubang tambang. Pipa dari kompresor akan dihubungkan ke dalam lubang. Kemudian udara yang telah terpakai disalurkan keluar melalui lubang yang telah disiapkan. Dengan memompa oksigen ke dalam lubang, gas metan bersifat lebih ringan akan terdorong keluar melalui panel lain terowongan. Untuk keamanan para pekerja tambang, atap terowongan disanggah dengan ram kayu yang didatangkan dari hutan-hutan di sekitar Ombilin. Kalau zaman dulu itu ram itu dibuat daripada balok, baik balok persegi ataupun balok bulat. Jarak daripada ram ke ram itu 1 meter. Setiap 1 meter penggalian terowongan, para buruh pada waktu yang bersamaan memasang 1 penyangga kayu. Di antara tiang-tiang ditambahkan belahan kayu sebagai dinding pengaman. Kayu-kayu itu didatangkan dari hutan-hutan di sekitar sawah lunto. Ketika cadangan kayu menipis, kayu juga didatangkan dari beberapa daerah di Sumatera Barat. Ram juga dibuat dari besi dan beton atau kombinasinya. Ram ini digunakan untuk penyangga bagian-bagian dengan kasus geologis khusus, misalnya tanahnya rawa, beban terowongan besar, dan lain-lainnya. Daerah yang rawan, misalnya tempat yang berair, kemudian banyak patahan-patahan, banyak lipatan daripada lapisan batu bara itu, maka lokasi itu diperapat lagi agar tidak terjadi ambrukan. Sejalan dengan dipasangnya ram, pemasangan rel juga dilakukan para pekerja untuk setiap 10 kali pemasangan ram. Dapat dikatakan, penggalian terowongan berjalan bersamaan dengan pemasangan kayu penyangga dan bantalan rel sekaligus. Rel itu berfungsi menopang roda-roda lori, mengangkut batu bara dari ceruk-ceruk lubang tambang menuju ke tempat pengolahannya. Ketika mencapai deposit batu bara, para buruh dengan alat-alat cangkul, linggis, sekop, pahat dan palu, mereka akan memahat dinding-dinding batu bara untuk kemudian mengumpulkannya di tempat pengumpulan sebelum diangkut keluar lubang tambang. Gundukan batu bara yang sudah dikeruk kemudian dimasukkan menggunakan sekop ke dalam keranjang atau karung. Selanjutnya, para buruh memasukkannya ke dalam lori berkapasitas 500 kg. Lori ini didorong 4 atau 5 orang kuli menuju ke pintu terowongan untuk kemudian dibawa ke tempat penampungan sementara atau stockpile. Lokasi stockpile berada tidak jauh dari wilayah penambangan. Dari stockpile, batu bara ditarik keluar wilayah penambangan. Kondisi ini berlangsung hingga pengerjaan rel kereta api yang menghubungkan Sawah Lunto dengan Teluk Bayur selesai.
Ketika listrik menghidupi sawah lunto tahun 1924, penarik lori yang awalnya dengan kuda ataupun kerbau beralih dengan Haspel Cable. Bentuk Haspel sendiri terlihat seperti kawat, yang salah satu ujungnya dihubungkan ke badan lori dan ujung satunya pada mesin penarik. Sistem kerja Haspel seperti katron. Jika satu lori turun, otomatis satu lori yang lain akan naik. Lori yang penuh batu bara itu berjalan di atas rel besi, selanjutnya ditarik atau didorong dengan loko sampai ke terminal yang berlokasi di Sawara Saulima, kemudian memasuki tempat pemindahan. Di tempat ini, batu bara dipindahkan ke belt conveyor dengan cara dibanting. Belt conveyor berisi batu bara berjalan menuju ke terminal pemindahan berikutnya di Kayu Gadang. Dari terminal Kayu Gadang, batu bara dipindahkan ke dalam lori menuju Durian. Lori ditarik dengan menggunakan loko bila medan yang ditempuh datar, dan menggunakan Haspel Cable bila medan yang ditempuh terjal. Dari Durian, batu bara bergerak ke tempat pemindahan berikutnya di Lubang Panjang. Metode pemindahannya masih sama, yaitu dengan cara dibanting. Dari sini, lori berisi batu bara bergerak menuju kepala rantai, dan selanjutnya diturunkan menggunakan Haspel Cable menuju saringan untuk dicuci. Metode pencucian itu dimulai dengan pengayakan. Pengayakan atau sieving merupakan salah satu metode pemisahan sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Pengayakan biasanya dilakukan terhadap material yang telah mengalami proses penghancuran atau grinding. Sambil diayak, batu bara kemudian disemprot dengan air. Partikel yang lolos melalui ukuran saring tertentu disebut dengan undersize, dan partikel yang tertahan di atas saringan tertentu disebut oversize. Hasil pencucian batu bara ditampung oleh gerbong kereta api dan siap dibawa ke Teluk Bayur. Di Teluk Bayur, muatan batu bara dipindahkan ke stockpile. Dari stockpile, batu bara dibawa belt conveyor menuju kapal, lalu siap untuk diekspor. Pada periode 80-an, perusahaan membangun stockpile baru secara bertahap di wilayah Sawara Saulima dan Saringan. Pembangunan stockpile dilengkapi juga dengan pembangunan sizing plan dengan sistem fine coal processing yang terdiri dari hampre spiral, mesin flotasi dari drum filter, sehingga mampu menangkap batu bara halus yang berukuran 0,2 mm. Khusus untuk stockpile di Sawara Saulima, bangunan dilengkapi dengan washing plan, sehingga pencucian batu bara yang berasal dari wilayah penambangan bisa langsung dicuci sebelum diangkut ke sawah lunto. Seiring dengan pembangunan washing plan di Sawara Saulima, proses pengangkutan batu bara ke sawah lunto mengalami perubahan. Batu bara yang telah dicuci dibawa ke sawah lunto dengan belt conveyor menuju wilayah Kayu Gadang. Di sini, batu bara ditampung oleh lori untuk diangkut menuju tempat penampungan sementara yang berlokasi di Cemara. Tempat penampungan itu berupa silo yang memiliki diameter kurang lebih 8 meter dan tinggi 40 meter. Dari ujung silo, disiapkan belt conveyor untuk mengangkut batu bara menuju ke wilayah saringan di sawah lunto. Dari sini, batu bara dipisahkan menjadi 3 jenis melalui sizing plan, yaitu batu bara kasar, halus, dan abu. Selanjutnya batu bara siap untuk diangkut keluar sawah lunto ataupun disimpan di silo. Pada periode ini, pengangkutan batu bara tidak lagi hanya bertumpu pada penggunaan kereta api, namun juga telah beralih dengan menggunakan truk. Selama 100 tahun lebih, TBO telah menjalani berbagai metode dalam sistem pengurukan tambang bawah tanah. Pada masa kolonial Belanda, perusahaan mengeruk batu bara dengan metode sand filling. Sand filling, di mana ruangan yang sudah diambil batu baranya, biasanya kalau sudah mencapai lebar 4 meter, itu memang harus cepat diisi. Material pasir berfungsi sebagai penyangga sebelum terjadi ambrukan di areal bekas galian batu bara. Metode sand filling dimulai dengan membuat batas antara pengisian pasir dan permukaan. Dipasang penyekat dari rumput alang-alang ataupun bambu, sehingga air akan keluar melalui penyekat dan dialirkan ke sumuran yang kemudian dipompa keluar. Material pasir diambil dari Kayu Gadang dengan alat semprot atau water jet monitor. Material pasir itu disemprot dengan air bertekanan tinggi yang dipancarkan dari kompresor menuju stasiun pencampur. Setelah sampai di permukaan, material dialirkan ke lubang tambang melalui pipa berdiameter 150 mm. Setelah lubang itu tertimbun, pengambilan batu bara kembali dilanjutkan. Kalau sudah penuh, maka itu sudah siap lagi untuk penambangan batu bara berikutnya. Itulah bagaimana sistem sand filling di tambang dalam. Pada masa Jepang, nyaris tidak memperkenalkan teknologi tambang baru apapun dalam melakukan eksploitasi batu bara di Ombilin.
Jepang hanya memanfaatkan teknologi tambang yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Jepang disibukkan oleh Perang Asia Pasifik. Tujuan eksploitasinya hanya sedapat mungkin mengeruk batu bara dari sawah lunto, cenderung mengabaikan upgrading teknologi. Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1976, tidak banyak perubahan dalam rekam jejak eksploitasi tambang bawah tanah Ombilin. Sistem pengerukan batu bara tetap memakai sistem lama, yang diterapkan sejak awal eksploitasi tambang, yaitu sand filling. Dari sisi pemutakhiran peralatan tambang pun, tidak terjadi peningkatan yang berarti pada kurun waktu itu. Upgrading teknologi tambang baru terjadi memasuki tahun 1962. Perusahaan mendatangkan alat-alat dari Polandia, seperti kompresor, shovel, grader, bor, rel dan lori yang lebih besar. Untuk yang disebutkan terakhir, orang-orang TBO menyebutnya dengan gerobak Poland. Gerobak Poland memiliki daya angkut 2 kali lipat dari lori sebelumnya, mencapai 1 ton, sehingga batu bara yang keluar dari tambang bertambah 2 kali lipat. Namun, hampir 1 dasawarsa kemudian, tidak ada lagi upgrading peralatan tambang. Ini merupakan masa-masa sulit TBO. Sepanjang tahun 1967 hingga tahun 1976, produksi menurun tajam. Bahkan Ombilin sempat berhenti berproduksi pada Mei 1967. Di tengah masa-masa krisis, perusahaan sempat menerapkan sistem pengerukan batu bara room and pillar. Sistem ini diterapkan karena tidak membutuhkan investasi yang besar, lebih fleksibel, dan peralatan yang digunakan pun sangat sederhana, yaitu sekop dan belincong. Room and pillar ini juga pernah diterapkan di Simawung, di mana memakai peralatan yang sangat sederhana. Untuk transportnya juga pakai lori atau gerobak. Lapisan daripada batu bara ini dibuat berpetak-petak, bisa 10 meter persegi, bisa 25 meter persegi, tergantung kepada tebal tipisnya lapisan di atas batu bara tadi. Karena kalau makin tipis, maka pilar ini harus lebih lebar, karena tekanan akan lebih besar lagi. Kalau tanah penutupnya atau gunungnya itu lebih tebal, maka bisa diperkecil sebagai pilarnya. Sistem room and pillar dianggap telah menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan total sepanjang periode krisis tersebut. Room and pillar sendiri merupakan salah satu metode penambangan bawah tanah atau underground mine yang memanfaatkan cadangan yang tidak diekstraksi sebagai penyangga atau pilar. Metode ini cocok digunakan pada lapisan cadangan yang lebih tebal dan dalam. Endapan batu bara dibuat dengan blok-blok persegi. Seluruh blok batu bara dibuat jalan atau batu bara yang digali sama dengan room selebar 10 meter dan pilar sebagai penyangga selebar 30 kali 30 meter. Metode ini hanya mengambil 30 hingga 40% dari total batu bara yang ada. Untuk menaikkan produksi, pilar-pilar yang ditinggalkan dikikis sedikit demi sedikit. Pada tahun 1976, pemerintah melalui instruksi presiden mencanangkan pengembangan batu bara sebagai sumber energi alternatif non-migas. Atas dasar instruksi ini, memasuki tahun 1976, TBO memulai mencanangkan proyek Ombilin 1. Perusahaan ini melangkah untuk memproduksi batu bara melalui tambang terbuka dan lebih mengintensifkan eksploitasi tambang bawah tanah. Setelah 1978, perusahaan memperkenalkan sistem long wall retreating yang menggunakan penyanggaan choke release dengan timber set dan kayu bulat sebagai slide bar. Long wall dengan choke release ini itu ada juga keuntungannya, yaitu penghematan tentang balok. Jadi balok atau susunan balok yang dibuka itu bisa dipakai kembali untuk dipasang di depannya lagi. Untuk itu mengurangi daripada pemborosan pemakaian balok. Perubahan sistem ini berkenaan dengan upaya meningkatkan produksi batu bara dan alih teknologi pertambangan. Pada tahun 1982 hingga tahun 1984, perusahaan mencanangkan proyek program Ombilin 2 yang menitik beratkan pada modernisasi peralatan. Realisasinya terjadi setahun kemudian. Di tahun 1985, perusahaan mulai meninggalkan choke release untuk tambang bawah tanah dan menggantinya dengan hydraulic probe. Hydraulic probe adalah sistem penyangga di mana dia
dioperasikan dengan hidrolik. Ada yang secara manual, yaitu diputar dengan tangan sehingga dia naik gitu ya. Ada yang pakai power pack ya, sehingga kompresor itu ya, itu bisa naik, dia langsung menangkap penyangga yang di atas, sehingga atap yang di atas memang jadi kuat ya. Setahun setelah itu, perusahaan melangkah lebih jauh dalam proyek modernisasi alat dengan mulai menerapkan sistem longwall fully mekanis. Adanya sistem penambangan fully mekanis memang jauh beda dengan waktu masih manual. Manual itu cari 200, satu hari aja susah, 200 ton. Setelah yang fully mekanis ini bisa mencapai 800 ya, 800 ton. Sehingga kan ada kelipatan daripada hasil ini. Sistem longwall fully mekanis mulai diterapkan pada akhir 1986 di Blok AR3 Sawah Raso 5, yang kemudian dilanjutkan pada panel SL1B Sawah Luwung. Sistem longwall fully mekanis menggunakan shearer sebagai alat pemotong batu bara dan power support atau PRS sebagai penyangga yang dikombinasikan dengan armor face conveyor dan belt conveyor. Seluruh alat itu berfungsi sebagai transportasi hasil galian batu bara hingga ke permukaan. Cara kerjanya seperti box besi bergerak. Dinding terowongan dipasang pasak baja dan jaring besi. Pengadaan PRS memberi pengaruh besar terhadap keselamatan pekerja. Selain itu, hasil produksi batu bara juga meningkat karena sistem kerja PRS mudah dan cepat. Setiap kemajuan pengambilan batu bara, penambang tidak perlu memasang penyangga kayu, tapi cukup menggeser peralatan secara hidrolik atau otomatis. Pada bagian yang kosong akan dibiarkan ambruk dengan sendirinya, karena penambang aman di bawah PRS. Sejak sistem longwall fully mekanis diterapkan, perusahaan juga melakukan upgrading terhadap alat tambang yang ada. Penambangan dengan cara full mekanis tidak bertahan lama. Secara perlahan, metode ini mulai ditinggalkan oleh TBO. Sekalipun tahun 1992, sistem full mekanis masih beroperasi di panel SL4 dengan face-to-face transfer ke panel SL3A Sawah Luwung. Metode ini benar-benar berhenti dilakukan saat terjadi kecelakaan tambang yang menimbun semua alat-alat tersebut pada tahun 2007. Tahun-tahun selanjutnya, TBO tidak mengupgrade teknologi. Alat-alat yang ada dimaksimalkan. Secara perlahan, batu bara pada beberapa level mulai menipis. Terdapat cadangan batu bara di level tertentu yang siap untuk dieksploitasi, namun membutuhkan biaya produksi yang tinggi. Kondisi ini tidak sejalan dengan keuntungan penjualan. Harga batu bara cenderung menurun dari waktu ke waktu. Akibatnya, TBO harus menerima kenyataan bahwa operasi penambangan harus dihentikan.